Jelang bergulirnya Piala Dunia Qatar 2022, banyak drama yang terjadi, mulai dari dicoretnya pemain bintang hingga ketegangan politik yang membuat turnamen semakin menarik. Sebagai turnamen paling bergengsi, Piala Dunia memang kerap memunculkan cerita tak terlupakan dalam sejarah gelaran turnamen. Salah satu yang masih melekat dalam ingatan adalah misteri final Piala Dunia edisi tahun 1998 di Prancis. Berbeda dengan format Piala Dunia sebelumnya, Piala Dunia Prancis 1998 menjadi Piala Dunia pertama yang menggunakan format 32 tim seperti saat ini. Sebelumnya, Piala Dunia 1994 hanya menggunakan 24 tim yang lolos ke putaran final. Sebagai tuan rumah, Prancis yang saat itu diperkuat pemain hebat seperti Zinedine Zidane, Lilian Thuram hingga Emmanuel Petit masuk dalam tim unggulan yang difavoritkan lolos ke partai final. Tergabung di grup C, Prancis berhasil lolos sebagai juara grup, mengungguli tim-tim lain seperti Denmark, Afrika Selatan, dan Arab Saudi. Di babak gugur, secara beruntun, Prancis yang saat itu dilatih oleh Aimé Jacquet sukses mengalahkan Paraguay, Italia, dan Kroasia untuk melaju ke partai final dan berhadapan dengan Brazil. Di sisi lain, Brazil merupakan tim unggulan yang juga memiliki pemain bintang seperti Rivaldo, Roberto Carlos, dan Ronaldo Nazario. Keberhasilan mereka ke final 1998 didapat setelah menyingkirkan tim kuat Belanda lewat drama adu penalti di babak semifinal. Duel Brazil versus Prancis dianggap sebagai final ideal karena kedua negara memiliki materi pemain yang sama bagus. Brazil yang saat itu menyandang sebagai juara bertahan Piala Dunia 1994 difavoritkan akan meraih gelar kelima mereka dengan adanya sosok Ronaldo. Namun sayangnya, pertandingan final justru berjalan anti klimaks. Masalah mulai menghampiri Brazil sesaat sebelum bola kick-off ditendang. Drama ini mungkin paling jelas dituturkan oleh komentator legenda BBC John Motson yang telah meliput 10 edisi Piala Dunia sepanjang karirnya. Daftar susunan pemain dibagikan dan saya terkejut karena nama Ronaldo tidak ada di situ. Semua orang memeriksa kembali kertas di tangan mereka dan reaksi mereka sama. Beberapa orang terlihat berdiri dan bertanya tentang yang terjadi. Cukup lama kami semua duduk dalam kondisi terkejut. Ronaldo saat itu adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Partai final di Saint-Denis sendiri harusnya menjadi malam yang sangat penting bagi sang pemain. Di usia 21 tahun, Ronaldo Nazario da Lima telah mencetak 34 gol dalam musim debutnya berkostum Inter Milan. Belum lagi 4 gol yang dicetaknya dalam perjalanan menuju final Piala Dunia. Namun, namanya mendadak menghilang dari skuad utama Brazil yang saat itu dilatih oleh Mario Zagallo. Semua pihak kebingungan, termasuk Pele yang ketika itu ada di ruangan bersama dengan wartawan. Tetapi, hal yang lebih membingungkan ketika nama Ronaldo kembali dimasukkan ke skuad utamanya hanya 30 menit jelang pertandingan dimulai. Edmundo yang awalnya diplot sebagai pengganti Ronaldo dikabarkan melampiaskan emosinya karena diganti pada menit-menit akhir. Pergantian susunan pemain yang dilakukan Brazil telah memunculkan berbagai opini. Saat pertandingan dimulai, tampak jelas ini bukan Ronaldo yang sebenarnya. Ia tidak memberikan dampak sama sekali di pertandingan final tersebut. Alhasil, Brazil harus mengakui kekalahan telak atas tuan rumah dengan skor 3-0. 3 gol timnas Brazil saat itu dicetak melalui brace pemain andalan mereka Zinedine Zidane dan 1 gol dari Emmanuel Petit. Kekalahan 3-0 menjadi salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah final Piala Dunia. Apalagi, Brazil merupakan tim dengan sejarah besar serta menyandang sebagai juara bertahan. Sementara itu, Roberto Carlos yang saat itu menjadi rekan satu tim Ronaldo mengungkapkan insiden diawali usai makan siang di La Signy pinggiran Paris pada saat hari final akan digelar. Tak lama setelah kembali ke hotel, Ronaldo yang satu kamar dengan Carlos mendadak menangis. Ronaldo takut dengan apa yang akan terjadi. Tekanan besar membuatnya tidak bisa berhenti menangis. Lalu, sekitar pukul 4 sore, Ronaldo mulai mengalami kejang-kejang sampai akhirnya mengeluarkan busa dari mulutnya. Carlos yang panik, kemudian berteriak minta tolong. Cesar Sampaio dan Edmundo langsung datang dan memberikan bantuan. Namun, setelah dibawa ke rumah sakit, tim dokter memutuskan untuk tidak menceritakan insiden tidak biasa tersebut. Sementara itu jelang pertandingan, tim Brazil harus berangkat ke stadion. Bus tim Samba yang biasanya riuh, kali ini terasa sunyi.
Seluruh pemain nampak khawatir dan terbawa hingga di atas lapangan. Namun, menurut The Independent, Presiden Konfederasi Sepak Bola Brazil Ricardo Teixeira masuk ke ruang ganti 1 jam sebelum laga. Ia datang membawa Ronaldo dan memaksa Mario Zagallo memainkannya. Blachiri-Post menyebut ada 3 teori konspirasi yang mungkin terjadi di Piala Dunia 1998. Yang pertama, Ronaldo telah merahasiakan catatan medisnya. Teori konspirasi ini sepertinya lebih ingin mencari kesalahan terhadap Ronaldo dan tim dokter Brazil usai kekalahan memalukan tersebut. Sejauh yang diketahui tim dokter, kejang-kejang yang dialami Ronaldo adalah pertama kalinya. Begitu juga ambruknya mental sang pemain. Salah satu tim dokter Brazil, Jaquita da Mata, bercerita jika Ronaldo belakangan sering minum obat penghilang rasa sakit Voleran sejak mengalami cedera lutut melawan Maroko. Penggunaan obat ini yang disinyalir sebagai penyebab anehnya sikap Ronaldo sebelum laga final. Kemudian yang kedua, pemain Brazil diduga disuap untuk kalah demi kelangsungan mereka di Piala Dunia berikutnya. FIFA diduga telah membayar Brazil 23 juta US dollar dan menjamin jatah tuan rumah dan memuluskan gelar juara Piala Dunia berikutnya. Ronaldo tidak senang dengan tawaran ini dan ingin mundur dari skuadnya. Tetapi berubah pikiran setelah diancam oleh Nike akan kehilangan sponsorship. Lalu, 4 tahun kemudian, di Piala Dunia 2002, Brazil satu grup dengan Cina, Costa Rica, dan Turki. 5 tahun kemudian, FIFA juga memberikan jatah tuan rumah Piala Dunia 2014 untuk Brazil. Dan teori konspirasi terakhir adalah Nike memaksa Ronaldo untuk bermain meski kondisinya tidak fit. Ini adalah teori yang paling masuk akal. Pasalnya, Nike sudah mengeluarkan banyak uang jelang Piala Dunia 1998. Bahkan kabarnya, Nike sudah menandatangani kontrak sebesar 80 juta US dollar dengan Federasi Sepak Bola Brazil. Jadi sudah pasti, Nike ingin nama mereka tampil di laga final. Isu menyebut, Nike menekan pelatih Mario Zagallo untuk mengganti daftar susunan pemain saat tahu Ronaldo hanya jadi cadangan. Karena viralnya kabar ini, Nike sampai mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah isu liar tersebut. Sementara itu, dalam wawancara khusus, Ronaldo berbicara terkait isu kejang-kejang yang dialami jelang laga final. Ternyata, hal itu tidak dibantahnya. Ronaldo membenarkan dirinya merasa lelah setelah makan siang bersama tim, dan hal terakhir yang ada di ingatan dia adalah tidur di kamar hotelnya. Setelah itu saya kejang-kejang. Saya dikerubuti para pemain dan dokter Lidio Toledo ada di sana. Ronaldo mengatakan, tak ada satu orang pun yang menjelaskan situasi yang dialaminya. Setelah itu, Ronaldo diajak berkeliling taman oleh Leonardo yang membeberkan segalanya. Saya dikasih tahu tidak akan main di final Piala Dunia. Meski begitu, keputusan pelatih akhirnya berubah setelah hasil tes medis menyatakan dirinya tidak mengalami masalah apapun. Hasil tes medis menyatakan tidak ada yang abnormal, seperti tidak ada yang terjadi. Saya dapat lampu hijau dari tim dokter. Ronaldo kemudian mengatakan dirinya mendekati Zagallo di stadion dan menjelaskan dirinya sehat dan tak merasakan apapun. Ia juga menegaskan ingin bermain. Penyesalan terdengar di pengakuan Ronaldo akibat pemaksaan itu. Menurutnya, ia justru memberikan dampak negatif kepada tim selama pertandingan melawan Prancis. Saya bermain dan sepertinya kejang-kejang yang saya alami memberi dampak buruk untuk pemain lain. Itu sesuatu yang mengerikan, tidak biasa terjadi.